Oke guys, jadi malam hari ini aku lagi ada di Simpang 5 Kota Semarang. Tepatnya lagi ada di lapangan Pancasila ya. Tuh, kalau malam cakep banget. Dan kalau teman-teman dari sana, itu arahnya dari Yogyakarta menuju ke Semarang ya. Yogyakarta Semarang, Solo Semarang, dan Surabaya Semarang itu arahnya dari sana. Dan ini jalannya satu arah. Lalu lintasnya cukup ramai dan padat tuh teman-teman bisa lihat. Dan lebih cakepnya tuh, banyak banget sepeda listrik. Dan ini dihias pakai lampu warna-warni ya. Dan ini adalah kali pertama aku menginjakkan kaki di kota Semarang, Jawa Tengah. Jadi sebelumnya aku benar-benar belum pernah ke Semarang, yang benar-benar turun menginjakkan kaki ya. Biasanya cuma transit melalui kereta api ataupun naik bus lewat jalan tol. Tuh, sepanjang mata perjalanan di kawasan ini tuh mata benar-benar tertuju sama sepeda-sepeda listrik yang dihias sama lampu warna-warni di tepi kawasan lapangan Pancasila. Jadi kenapa aku dari dulu pengen banget main ke kota Semarang. Jadi kota Semarang itu letaknya ada di Provinsi Jawa Tengah. Jadi kota Semarang itu bukan hanya pusat dagang dan pusat bisnis ya, tapi di Semarang itu juga ada pusat sebagai kota wisata dan budaya, termasuk kota kuliner. Karena di sini juga ada sejarah guys, seperti kota tua, terus ada Lawang Sewu, dan di sini juga kulinernya juga yang paling terkenal itu adalah lumpia Semarang. Jadi teman-teman kalau ke sini jangan lupa cobain kulineran di kawasan Pecinan. Jadi Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah. Jadi nggak heran kalau di sini tuh lalu lintasnya benar-benar cukup padat, terutama gedungnya ya. Di sini gedungnya udah mulai tinggi-tinggi. Tapi aku nggak begitu tahu kawasan Semarang seperti apa karena aku baru pertama kali. Tapi kalau menurut aku pribadi ini lebih besar ya dari kota Yogyakarta. Tuh di sana ada SMK Negeri 7 Semarang kalau nggak salah ya, soalnya tulisannya nggak begitu jelas. Terus di sana ada home hotel, terus di depan ada gedung Indosat, bener-bener gedungnya tinggi-tinggi banget. Tuh teman-teman bisa lihat sepanjang kawasan ini tuh bener-bener banyak banget sama sepeda hias. Dan ini adalah rata-rata para keluarga ya, dia bawa anak-anaknya buat berwisata ke sini. Tuh kayak gini. Dan ini untuk lalu lintas sepeda hiasnya dia satu arah ya, nggak bisa dua arah. Jadi biar nggak saling tabrakan, dia berlawanan arah dari arah lalu lintas kendaraan umum. Jadi kalau kendaraan umum lajurnya ke sana, nah kebalikannya sepeda listrik dia lajurnya ke sini. Nah di seberang kawasan Taman Pancasila itu di sini tuh ada banyak banget kawasan kuliner. Tuh sepanjang jalan tuh teman-teman bisa lihat banyak banget kawasan kuliner, mau dari makanan ringan sampai makanan berat itu ada semua, kayak nasi goreng, terus ada ayam penyet, ada ikan bakar, semuanya ada. Dan teman-teman lihat nggak itu yang ada kayak tower tinggi, itu adalah tower masjid. Nanti aku kasih tahu ya, kita jalan aja sambil jalan sambil lihat-lihat situasi dan kondisi di lapangan Pancasila Kota Semarang. Bener-bener ramai banget guys, kalian bisa lihat tuh, bahkan anak-anak ya, mereka itu main sepeda sendiri. Kalau yang udah bisa bawa sendiri nggak masalah ya, nggak dikontrol, penting diawasi. Tapi kalau yang belum bisa bawa, lebih baik didampingi, kayak dibonceng, karena kalau nggak bisa takutnya malah kebablasan langsung ke jalan lintas ya, karena ini nggak ada pembatas jalan, dia nggak ada pagarnya, bener-bener polosan gitu. Takutnya kalau mereka baru belajar malah yang ada kecelakaan kan, nabrak, itu juga bahaya. Ini di sini juga ada banyak banget di bagian dalam, di kawasan dalam kayak sepeda mini trail, motor trail, terus sama kayak ada jeep untuk anak-anak.
Nih, coba kita lihat bagian dalam ya. Lewat gapura ini. Ini lagi ada pemasangan gapura Hari Keluarga Nasional ke-31. Keluarga berkualitas maju Indonesia Mas. Tuh, motor-motor mini kayak gini sama ATV mini. Jadi alun-alunnya itu benar-benar ramai ya, bagus sama pengunjung. Beda kalau di Yogyakarta kan alun-alunnya itu benar-benar, yang satu kan ada dua tuh di Yogyakarta alun-alunnya. Yang satu sepi ya, dia tertutup untuk umum, dan yang satu lagi terbuka, cuman nggak serame ini. Karena dia lapangannya kayak lapangan tanah gitu, dan cuman isinya penjual kuliner sama melukis kalau nggak salah. Jarang banget yang ada untuk permainan anak-anak seperti ini. Dan di sana ada hotel, tapi nggak tahu ya itu hotel atau apartemen. Terus di sana ada pusat perbelanjaan, dan di sana juga ada pusat perbelanjaan. Ada dua, nanti kita keliling ke sana. Jadi di sini tuh bukan cuma untuk permainan, tapi kuliner juga ada. Jadi anak-anak tuh yang main ke sini tuh bener-bener nyaman ya, bahagia. Tuh di kawasan Taman Pancasila juga tersedia tempat duduk umum, lengkap dengan fasilitas lampu taman ya, lampu taman ada, terus tempat duduknya juga tersedia, terus trotoarnya tuh juga untuk jalan-jalan tuh luas. Jadi nggak himpit-himpitan, nggak takut tabrakan sama pejalan kaki dan pengguna sepeda hias atau sepeda listriknya. Karena benar-benar luas banget. Tuh teman-teman bisa lihat. Harusnya alun-alun Yogyakarta begini ya. Jadi nggak monoton, nggak sepi, nggak gitu-gitu aja. Aku yang jadi was-was guys, takut ketabrak sama anak-anak yang naik sepeda itu loh. Kalau kita yang dewasa kan udah bisa ngontrol ya, cuman kalau yang anak-anak ini takutnya mereka tinggal ngegas doang, belum bisa ngontrol sepedanya. Nah, ini adalah Masjid Baitur Rahman. Tuh, yang ada tower tingginya itu cakep loh. Tower tingginya itu kayak seni dari rumah gadang di Sumatera Barat. Kalian pernah ke Padang nggak? Sumatera Barat itu kurang lebih ciri khas desain dari daerah sana itu kayak gitu, yang kayak runcing-runcing gitu ya, cakep. Sebenarnya bagus, cuman dia terlalu silau ya, kena sorot lampu dari atas. Dan di sini ada gedung Indosat. Nah, di depan gedung Indosat itu ada kawasan parkir untuk umum ya. Jadi teman-teman yang bawa kendaraan mobil tuh bisa parkir di sini. Aku kasih tahu dulu ya. Ini tuh yang gedung di depan gedung Indosat. Di sana itu ada tulisan parkir umum tuh. Kelihatan nggak? Yang ada pelangnya warna biru, tapi ada tulisannya kok. Teman-teman, jadi kalau bawa kendaraan nggak usah takut nggak dapat tempat parkir ya. Dan kalau untuk kendaraan motor, dia parkirnya juga di tepi-tepi jalan tuh, kayak gitu. Sama kayak di Yogyakarta ya, pada umumnya. Nah, itu di depan itu simpang guys. Jadi teman-teman kalau ke kiri itu arahnya ke Bandung, ke Jakarta, ke Sumatera, lewatnya ke situ. Nanti aku kasih tahu. Dan di sini tuh Semarang kotanya besar guys. Menurut aku pribadi ya. Karena aku belum lama di sini dan ini adalah hari pertama aku, jadi aku nggak bisa berkata banyak, takut salah. Kalau di Yogyakarta kan aku udah cukup lama tinggal di sana, jadi kurang lebih tahu situasi dan kondisi Yogyakarta. Meskipun nggak tahu full seluruhnya ya, tapi seenggaknya ngerti. Nah, kalau di sini aku nggak bisa bicara banyak karena aku bener-bener belum tahu. Dan di sini juga tersedia tuh tempat duduk, dan itu gratis ya. Nah, di sini tuh ada pertigaan. Teman-teman kalau mau ke Jakarta itu arahnya ke sana. Nanti lurus terus ketemu ke Tugu Muda. Kalau ke kanan, teman-teman bisa ke arah bandara ya, Adi Sumarmo. Ahmadnya nih. Kalau Semarang Ahmadnya nih, kalau Adi Sumarmo Boyolali Solo. Kalau Adi Sucipto di Yogyakarta. Cuman di Yogyakarta udah ke YIA ya sekarang. Bahkan di sini tuh trotoarnya juga pakai ini guys, pakai barel itu loh, yang untuk
pemandu difabel itu, teman-teman bisa lihat nggak yang garis kuning tuh. Bahkan di sini juga landai ya, dia bukan pakai tangga, jadi yang pakai kursi roda dia bisa naik turun. Terus ada pegangannya juga tuh buat lansia, pakai besi kayak gitu, jadi lebih aman lagi. Tersedia juga tong-tong sampah guys tuh. Tong sampahnya ada banyak banget, teman-teman jangan buang sampah sembarangan ya, tinggal masukin aja di kawasan tong sampah. Lengkap sama pepohonan juga tuh. Dan di sini tuh ternyata ada pohon sawit guys, kelapa sawit. Kalian bisa lihat nggak? Aku jarang banget lihat pohon sawit di Jawa, tapi ternyata di sini ada loh. Tuh. Ini beneran pohon sawit, kelapa sawit, bukan yang palam-palaman yang mati itu, bukan, itu bener-bener asli. Terus di kawasan, sepanjang kawasan Taman Pancasila dia juga ada bunga ini. Ini apa ya namanya? Yang bunga untuk acara pernikahan atau bukan sih? Aku nggak tahu nama bunganya ya. Tadi kalau nggak salah dengar aku untuk naik kayak beca-beca itu yang bisa muat banyak orang, kalau nggak salah dari 50.000 sampai 100.000-an ya satu kali putar, kalau nggak salah. Tapi kalau teman-teman mau pasti tanya aja langsung. Dan di Semarang khususnya di kawasan Simpang 5 ini gedungnya tinggi-tinggi guys. Memang nggak setinggi Jakarta ya, tapi ini lumayan tinggi loh, lumayan banyak, ramai dan padat. Nah di sana itu adalah kawasan Masjid Raya Baitur Rahman, dan desainnya itu cakep loh, modern. Tapi nggak tahu ya kalau di kamera aku kelihatan jelas atau enggak. Dan menaranya cakep banget, serius. Tuh di ujung atas itu banyak banget toa-toa. Desainnya juga cakep banget sebenarnya. Terus di depan sana kayak ada air mancurnya. Di sebelah masjid ada gedung HSBC. Nah karena ini kawasan lapangan Pancasilanya, dia lebih tinggi ya dari jalan utama. Jadi untuk naiknya dia hampir di setiap sisi dia ada kayak tangga mini kayak gini, tangga besi ya. Tuh ada banyak banget. Dari depan tadi aku masuk juga pakai naik kayak gini. Tapi tapaknya itu kecil, jadi teman-teman kalau mau naik hati-hati, takutnya kepleset karena dia nggak pas napak di kakinya. Tuh kalau ke sana kalian bisa ke kawasan kota Semarang lainnya ya. Bisa ke arah yang ke Queen City Mall juga bisa dari sana. Ada Hotel Ibis tuh, kelihatan nggak di sana? Coba kita jalan ke sini. Tuh ramai banget kan? Ya muter-muter. Dan di sini pohonnya itu dirawat guys. Dia kayak dibentuk gitu ya, bulat-bulat, meskipun batangnya udah lumayan besar. Tuh kalian bisa lihat kan, dia lajurnya satu arah, jadi dia nggak ganggu lalu lintas pejalan kaki yang lain, atau seenggaknya nggak semrawut ya, nggak tabrakan sama pengemudi becak hiasnya. Dan aku tadi pertama kali kesini yang aku lihat, yang menarik mataku memang ini guys, banyak banget. Di Yogyakarta ada becak hias, cuman kan nggak sebanyak ini ya, 1-2 gitu ya, mungkin beberapa lah. Cuman kalau di sini benar-benar banyak banget. Ini di sini ada Hotel Ciputra, tuh teman-teman bisa lihat. Lumayan besar juga guys hotelnya. Di sana ada gedung HSBC yang tadi yang kita lihat. Ini
Bawahnya mungkin kayak pusat perbelanjaan ya, kalau nggak salah. Soalnya dari desain bangunannya ini kayak bangunan pusat perbelanjaan. Nih, sepeda yang rame-rame juga ada tuh. Mau naik skuter juga ada. Satu sekedar jalan-jalan, lihat lalu lalang kendaraan, orang-orang, terus sambil kuliner jajan di tepi kawasan Simpang 5 itu juga enak, sambil duduk-duduk tuh juga banyak tempat duduk yang disediakan. Di sini ada halte busway tuh teman-teman, yang nggak ada kendaraan umum, nggak ada kendaraan pribadi seperti motor atau mobil, teman-teman bisa naik kendaraan umum ya, pakai busway tuh, namanya Trans Semarang. Kalau di Jogja kan namanya Trans Jogja ya, dan di sini karena di Semarang juga namanya Trans Semarang. Haltenya cakep, modern. Tepat di depan Hotel Ciputra ya haltenya. Di sana ada XX1. Coba kita jalan lagi, di depan ada apa. Bahkan di kawasan Taman Pancasila, di bagian dalamnya tuh juga masih banyak pohon-pohon loh guys, besar-besar gitu. Nah, ini yang aku suka ya, kawasan Taman Pancasila, atau mungkin aku lebih sukanya nyebut alun-alun mungkin kali ya. Itu dia benar-benar di pusat kota, di tengah-tengah. Hampir kena tabrak guys. Jadi dia itu mudah diakses sama siapapun, dan kendaraan juga melewati ya. Kalau yang di Yogyakarta kan alun-alunnya kayak terlalu ke dalam ya, kayak di bagian kawasan perumahan gitu, jarang banget diakses kendaraan kalau memang bukan karena tujuannya ke sana. Kalau di sini meskipun nggak tujuannya ke alun-alun, tapi mereka yang berlalu lintas pasti tetap ngelewatin ini ya. Nah, cakepnya itu jadi nggak harus cari-cari posisi alun-alunnya di mana, mereka nggak sengaja lewat juga udah bakal ngelihat alun-alun. Oh, di sini ada kayak semacam pusat perbelanjaan guys nih. Dia ada Robinson Department Store, terus di sana ada XX1. Tapi nama mallnya apa ya? Aku nggak tahu. Ini mall apa namanya? Nih, pas di sebelah Hotel Ciputra tadi. Tuh Hotel Ciputra, dan kayaknya ini pusat perbelanjaan di sebelahnya ini. Terus di sana itu ada kayak jembatan penghubung, kayak di ini kayak di Amplas, Ambarukmo Plaza sama hotel yang di seberangnya itu. Dia pakai kayak gitu, kayak pakai JPO. Jembatan Sentra Kuliner. Ada Grand Arkansas Park View. Dan di sini gedungnya lumayan tinggi-tinggi ya. Oh, ada matahari tuh. Cuman mataharinya nggak nyala ya tulisannya. Ada Louis Kiene. Cara bacanya gimana? Tuh di sini ada LED TV besar banget. LED TV, bukan TV sih, LED bar. Tuh, papan iklan ya. Dan di sini juga ada papan iklan tuh. Ini yang tahu mallnya namanya mall apa guys? Coba teman-teman kasih tahu. Sorry ya, aku nggak bisa ngasih tahu nama mallnya. Mungkin ini namanya Matahari ya. Soalnya di atas sana tulisannya Matahari tuh. Nggak begitu jelas nama mallnya. Kalau di Yogyakarta kan ada namanya tuh kayak Galeria, Ambarukmo Plaza, Pakuwon, JCM gitu kan, besar-besar. Kalau di sini tulisannya nggak ada. Mungkin ada, cuman aku yang nggak tahu di mana, sebelah mana, atau ketutup ya. Dan ini lajurnya satu arah ya guys, nggak bisa dua arah tuh. Tuh bahkan sampai ke bagian dalam juga masih ada wahana permainan anak kayak pasar malam gitu.
Bahkan sampai sini juga masih banyak banget tuh sepeda listriknya, masih pada nyala semua. Di tengah-tengah lapangan ada apa guys kira-kira? Nanti kita lihat ya, coba. Aku penasaran soalnya aku belum masuk ya ke kawasan tengah-tengah lapangan. Di sini ada Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani Semarang tuh. Itu hotel atau apartemen Lois kayaknya. Terus di sana ada Holiday Inn Hotel. Tuh, kelihatan nggak dari kamera aku? Di balik ini ya, di sebelahnya Lois kayaknya. Di Semarang banyak banget gedung-gedung tinggi dan pusat penginapan. Jadi teman-teman kalau kesini wajib banget main ke kawasan lapangan Pancasila, khususnya kalau bawa anak-anak ya. Karena ini friendly banget memang buat anak-anak kayaknya. Terus selain main ke kawasan lapangan Pancasila, bisa ke Kota Tua ataupun ke Lawang Sewu. Cuman aku saranin teman-teman kalau ke Kota Tua itu dari sore hari ya. Karena dia kurang lebih kayak Malioboro. Kalau siang hari dia mungkin panas banget. Enakan siang menuju ke malam hari. Coba kita lihat ke dalam ya guys, di dalam ada apa. Nanti kita keluarnya dari pintu utama tadi yang ada tulisan Simpang 5 Kota Semarang. Dia kayak ada lajur gitu ya, lorong, cakep loh. Nah, ada tamannya, dan tamannya itu tumbuh-tumbuhannya terawat. Pakai lampu taman juga, jadi nggak gelap. Tuh, dia kayak hampir di setiap sisi ada lorong. Baru di tengah-tengahnya dia kayak lapangan besarnya, lapangan utamanya. Cuman di sini kayaknya lagi ada acara tuh ya. Banyak dipasang tenda-tenda kayak gini soalnya tuh. Dia juga tersedia tempat cuci tangan guys. Tuh, ada tempat cuci tangannya disediakan. Di tengah nggak ada apa-apa ya, kayak pemasangan tenda-tenda. Kita coba keluar lagi ke tepi jalan. Ini kalau pagi hari menurut aku jauh lebih enak ya, seger. Karena di sini tuh banyak pohon-pohon. Ini lebih adem lagi kalau pagi atau siang hari, nggak terlalu panas ya.
Ini sebenarnya mau dibuat apa? Yang tenda-tenda teman-teman ada yang tahu nggak? Ini aku mau keluar lagi ke sini ke tepi jalan. Ini aku ada di depan gedung Lois yang tadi guys tuh. Antri macet padat. Oh, yang mana mobil kalau motor kerja? Bisa 2 orang, 3 orang. Itu mobil 70.000 satu kali putar kawasan lapangan Pancasila. Ini ada ibu-ibu penjual Yakult juga ya ternyata malam-malam. Dan teman-teman yang mau parkir kendaraan motor itu bisa di sisi ya dari kawasan Taman Pancasila, dan itu hanya Rp3.000. Murah banget. Kurang lebih hampir sama kayak Yogyakarta. Di sini ada pusat oleh-oleh brilian yang bentuknya kayak gedung Disneyland ya. Ala-ala kayak Rapunzel gitu, cakep. Kelihatan nggak kalau dari sini ya? Ternyata bulannya bulat sempurna guys tuh. Kalian bisa lihat di kamera nggak? Sebenarnya kalau kelihatan lihat asli itu cakep banget, bener-bener sempurna banget. Cuman kalau di kamera dia kayak berpendar ya, cahayanya terlalu terang, jadi nggak begitu jelas. Di sini ada apa ini? Ciplas Semarang. Ramayana Prime, Ibis Style. Mungkin ini pusat perbelanjaan kali ya. Di sini hampir di sekeliling kawasan lapangan Pancasila banyak banget pusat perbelanjaan. Ini aku udah mau sampai ke kawasan yang depan tadi guys, di tulisan atau di tugu lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Tuh lalu lintasnya benar-benar padat banget, ramai ya. Tuh kalau teman-teman ke kiri itu bisa ke arah Solo, Yogyakarta, dan Surabaya. Polda arahnya juga ke kiri, terus gedung gubernur juga arahnya ke kiri ya. Tadi aku lihat. Soalnya aku tinggal di depan situ, di depan Polda kalau nggak salah. Karena di tempat aku tinggal deket banget, tinggal nyebrang jalan udah ada ketemu Indomaret, Alfamart, bahkan sampai ke Mixu, terus Setik juga tempat makan tuh ada banyak. Jadi aku pilih kawasan yang di depan kawasan Polda. Sedikit masuk nggak jauh, bahkan jalan kaki juga bisa. Oke, kita udah sampai sini lagi. Tuh lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Semakin malam semakin ramai guys. Tuh lalu lintasnya juga semakin padat. Kalian bisa lihat di depan. Ini simpang 3 ya. Tuh. Oke, sampai di sini dulu video vlog aku kali ini di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai ketemu di video vlog aku berikutnya. Sampai jumpa guys.